hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Hatinya dipenuhi dengan Allah, lantunan zikir yang berputar-putar di dalamnya. Kata Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Kiai menaruh tangannya di dada Wali Paidi. Penuhi hatimu dengan Allah, kata Kiai. Bergemuruhlah hati Wali Paidi. Hatinya berzikir dengan sendirinya, Allah, Allah, Allah secara terus menerus. Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih rumah dan pondok, perintah Kiai lalu masuk ke dalam. Wali Paidi berdiri dan beranjak dari rumah menuju ke kamarnya, mengambil sapu lidi lalu mulai menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Hati Wali Paidi terus berzikir. Kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiring zikir Wali Paidi. Dan sejak itu Wali Paidi begitu tekun dan begitu tawadhu melayani para santri. Sikap Wali Paidi yang begitu mengalah dan manut saja ketika disuruh-suruh para santri menjadikannya banyak santri yang kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri yang hafiz, yaitu hafal Al-Quran, menggoda Wali Paidi dengan sangat kelewatan. Lalu tiba-tiba saja hafalannya hilang. Santri yang hafiz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan, dan syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan kepada Kiai. Suruh dia minta maaf kepada Paidi, dan jangan diulangi lagi kekurang ajaran kepada Paidi. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata Kiai. Jawaban Kiai ini dilaporkan kepada santri yang hafiz tersebut, dan dengan menangis santri ini meminta maaf kepada Wali Paidi. Wali Paidi kaget ketika ada santri yang menangis kepadanya dan minta dimaafkan kesalahannya. Wali Paidi dengan hormat berkata, "Salah nopo Gus, mboten sing salah. Salah apa Gus? Tidak ada yang salah." Santri ini tetap saja menangis di hadapan Wali Paidi. Inggih saya maafkan," kata Wali Paidi walau tidak mengerti apa permasalahan yang terjadi. Dan atas kehendak Allah, hafalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Begitulah yang terjadi terhadap santri yang hafiz ini. Allah yang tidak terima atas perlakuannya terhadap Wali Paidi, walau Wali Paidi merasa biasa saja. Dan sejak peristiwa itu, para santri tidak berani lagi bersikap kurang ajar kepada Wali Paidi. Malah mereka menganggap Wali Paidi sekarang sebagai sesepuh pondok, wakil kiai di dalam pondok. Wali Paidi bersikap biasa saja. Beliau tiap pagi tetap menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja dan tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya, ketika menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri, itulah waktu ia bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Paidi tertidur di serambi masjid pondok. Setelah selesai menyapu halaman pondok, Wali Paidi pergi ke serambi masjid sebelah kiri dan menjalankan sholat duha. Sehabis sholat duha inilah Wali Paidi tertidur. Dalam tidurnya Wali Paidi ini bermimpi melihat seorang pastor Katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor itu terlihat membaca kitab Injil. "Injil Perjanjian Lama ini isinya lebih sempurna," ucap pastor itu. Wali Paidi dalam mimpinya ini seakan melihat film tentang kehidupan singkat seorang pastor panutan semua orang Katolik di seluruh dunia. Terlihat oleh Wali Paidi, pastor ini begitu serius membaca Injil Perjanjian Lama. Dalam beberapa hari, pastor ini tidak keluar dari dalam kamar untuk membaca Injil yang sangat menarik di hatinya. Di bab terakhir, pastor ini membaca bakal tentang Nabi terakhir. Setelah membaca Injil Perjanjian Lama, pastor ini sulit tidur. Dia kepikiran tentang sosok Nabi terakhir tersebut. Pastor ini yakin benar sosok Nabi orang Islam, yakni Nabi Muhammad SAW memang benar adanya. Karena sosok Nabi Muhammad SAW memang sesuai dengan isi Injil Perjanjian Lama yang dibacanya. Dan ketika pastor ini berkunjung ke Mesir, pastor ini mengambil kesempatan untuk bertemu mufti Mesir, bertanya mengenai agama Islam. Dia ingin mempelajari Islam lebih dalam, dan salah satu mufti Mesir menghadiahi pastor ini dengan sebuah Al-Quran. Setelah acara kunjungan di Mesir selesai, dia kembali ke Vatikan dan mulai membaca lembar demi lembar isi Al-Quran. Pastor ini semakin kagum dengan isi Al-Quran yang dibacanya. Pastor ini setiap ada waktu luang dia selalu membaca Al-Quran. Setelah khatam dia mengulanginya lagi. Tanpa disadarinya, dia telah mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika di lain waktu, pastor ini bertemu dengan mufti Mesir yang memberinya Al-Quran. Pastor ini berkata, "Aku tidak akan bisa tidur sebelum membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Terima kasih telah memberikan Al-Quran yang begitu mengagumkan ini kepadaku."
Walaupun begitu, pastor ini belum mau membaca syahadah walau hatinya sudah yakin mengenai kebenaran agama Islam, karena situasi dan kedudukannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Lalu Wali Paidi melihat dalam mimpinya pastor tersebut terbaring dalam keadaan sakit dan mendekati ajal. Ketika pastor ini melihat ada malaikat yang datang padanya, pastor ini bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Israel yang disuruh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini," jawab malaikat. "Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hal ini," jawab pastor. Ketika ruh pastor ini baru melewati jari-jari kakinya, pastor ini dengan penuh keyakinan berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan seketika itu juga Allah mengangkat derajat pastor ini menjadi salah satu walinya para wali-wali Allah di seluruh dunia. Banyak yang menyaksikan bahwa ruh pastor ini keluar menuju ke hadirat Allah dan diberi kenikmatan di sisinya, tidak menuju ke neraka. Para wali yang melihat hal ini saling bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah. Lalu Wali Paidi terbangun dari mimpinya. Setelah mengucapkan tahmid dan takbir, Wali Paidi beranjak dari masjid dan pergi ke warung kopi belakang pondok. Ketika Wali Paidi baru saja duduk, Wali Paidi melihat berita di TV yang berada di pojok warung mengabarkan kalau Paus Johannes Paulus telah meninggal dunia. Wali Paidi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitarnya berzikir, mulai sapu lidi yang biasa dipergunakan, sandal para santri yang ditatanya, semuanya berzikir. Sampai suatu pagi, Wali Paidi dipanggil Mbah Romo Kiai, dan seperti biasanya, beliau menemuinya di teras rumah, didampingi kopi plus rokok kretek kesayangannya. "Nak, apa yang kamu alami itu hal yang wajar. Kamu jangan risau. Setiap orang yang belajar membersihkan hati dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat, maka akan mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang ini. Bahkan mendengar lolongan anjing pun akan terdengar seperti suara orang yang berzikir. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya itu terdengar nyaring sedang berzikir," kata Mbah Romo Kiai. "Inggih Kiai, Wali Paidi, wali Allah, Allah, Uwais Al-Qarni, zikir, wali, mujizat, koramah, ma'unah, irhas. Besok kamu berangkatlah ke Malang, berziarahlah ke makam Habib Abdullah bil Faqih dan ayahnya, Habib Abdul Qadir bil Faqih. Tapi sebelum kamu duduk, bacalah salam ini." Romo Kiai menyerahkan secari kertas kecil kepada Wali Paidi. Diterima dengan penuh ta'zim, tanpa bertanya doa itu bid'ah, sesuai sunnah ataupun tidak. Pokoknya dia terima. Husnuzan paling utama. Bacalah perintah Mbah Romo Yai. Salamullahi ya sadah, dan seterusnya.